Newsman Opinion. Mitra bisnis, pemerintah menyusun rencana vaksin COVID dosis ketiga atau booster mulai tahun depan. Rencananya vaksin ini hanya digratiskan untuk peserta BPJS, penerima bantuan iuran dan untuk aparatur sipil negara. Lainnya harus bayar. Sebagai referensi, biaya vaksin gotong royong sekitar 400.000. Bagaimana komentar Anda dengan skema berbayar ini? 633-9160. Kalau menurut saya sih bayar itu bagus juga sih, tapi dikasih keistimewaannya. Yang pertama satu, yang disuntik itu bebas memilih vaksin apa aja yang dia mau. Ya, kalau yang mau Pfizer, Johnson & Johnson ya kasih itu. Karena gini, ada juga orang yang memang bukan nggak mau divaksin, tapi dia maunya hanya vaksin tertentu. Misalnya dia mau Johnson & Johnson sampai dia keluar negeri hanya mau disuntik Johnson & Johnson. Jadi yang penting dikasih pilihan siapa aja yang mau bayar boleh, asal dikasih kebebasan memilih vaksin apa aja. Udah gitu yang kedua, supaya dikasih vaksin itu bisa disuntik di tempat mana aja yang dekat sama rumahnya, misalnya di klinik atau rumah sakit swasta pun boleh. Yang penting yang dekat sama rumah yang bersangkutan. Jadi kalau dikasih dua keistimewaan itu, saya rasa sih 400.000 itu nggak terlalu mahal. Oke, saya bilang ini 400.000, kita juga kaget ini dibebankan ke rakyat lagi. Kita mau tahu juga memang kalau memang 400.000 itu Sinovac berapa, Pfizer berapa, AstraZeneca berapa, Johnson & Johnson berapa. Jadi transparan berapa itu. Jangan-jangan nanti ada yang 50, ada yang 60, harganya 400 juga dipukul rata semuanya. Jadi intinya yang gratis saja itu diming-imingi baru pada mau ikut vaksin. Apalagi yang mau berbayar sampai 400.000. Mereka mengedepankan makannya dulu, mengkonsumsikan untuk anak istrinya dulu. Bukan itu yang didulukan oleh mereka. 100.000 pun mungkin mereka berpikir 2 kali. Lebih baik anak saya dulu yang makan. Yang gratis saja itu diming-imingi dulu baru pada mau. Begitu keduanya belum tentu kalau nggak diming-imingkan. Jadi intinya selesaikan dulu lah ini. COVID kan belum selesai. Harusnya Satgas COVID ini ketuanya yang punya kendali. Bukan si A, si B lagi yang punya. Semuanya mengambil keputusan di kita ini sampai detik ini. Jadi intinya dipertimbangkan lagi lah itu. Rakyat ini lagi susah, suku bayar lagi. Jadi intinya buka dulu berapa harganya kalau memang 400, Sinovac berapa, Pfizer berapa, AstraZeneca berapa. Jangan-jangan ada yang 50 dijual 400, ada yang 75 dijual 400, dipukul rata semuanya. Rakyat itu mau ngikutin ya, mau nggak mau, tapi ke depan lagi ini untuk makan buat mereka. Gitu saja, makasih. Jadi gini, mesti diklarifikasi dulu nih, vaksinnya sampai berapa kali gitu loh. Dulu pengajuannya kan hanya 2 kali, tenaga kesehatan 3 kali nakes kan. Nah sekarang mau diasumsikan ke masyarakat umum. Oke, petunjuk dan arahan harus jelas dari pemerintah pusat maupun Kementerian Kesehatan. Yang kedua, yang digratiskan nakes dan ASN. Nah, rakyat kemana gitu loh. Kita secara gamblang harus diketahui juga oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah setempat. Untuk vaksin yang gratis saja kadang-kadang rakyat sungkan atau tidak mau untuk divaksin kalau tidak dipaksa. Nah, ini harus dijelaskan. Karena berbayar pun mereka seperti yang diuraikan memang sulit untuk mengeluarkan dana sekian-sekian. Mereka apalagi yang pendapatannya di bawah ya, artinya golongan daftar lah yang tidak punya itu boro-boro untuk mikirin hal-hal demikian. Sebaiknya mereka gunakan untuk konsumsi mereka sehari-hari. Jadi ini harus jadi pemikiran, jangan hanya sekedar wacana yang digulirkan menjadi bola salju nanti malah nggak bisa dilaksanakan. Saya kira demikian. Kalau berkaca dari yang lalu ya, misalnya kayak tes swab, antigen, PCR, setelah koar-koar ya, setelah ribut, ada kegaduhan, baru kemudian harganya diturunkan. Nah sekarang juga kan di pemerintah sudah komitmen, saya puji, saya syukuri dan berterima kasih bahwa ada vaksin pertama, vaksin kedua, ya kita berhasil gitu. Nah tinggal pelaksanaan di lapangan aja sih ini. Mau ditarifin ya gimana, yang nggak bisa ya segera masuk BPJS. Terus kemudian
Ya yang mau beli, ya yang sanggup ya silakan belilah sebagai satu rasa bentuk sebangsa dan setanah air. Yang kuat menolong yang lemah aja kan, di sini prinsipnya begitu. Apalagi dalam situasi sekarang kita mesti gotong royong. Yang paling penting sih balik-balik semuanya pembuat peraturan sama aja kayak sekarang di jalanan nih, ada hari ganjil genap, nanti ada 11 titik, 12 titik, 25 titik. Ya sekarang penanganan masalah kan COVID masih bisa dipetakan. Penyelesaiannya ya lebih baik aja lah, jangan selalu bikin ya sesuatu peraturan dibuat hanya buat kegaduhan dulu, nanti tahu-tahu juga ada solusinya yang baik buat semua. Terima kasih. Polisi pemerintahnya itu mau apakah vaksin ini mau diwajibkan atau tidak gitu. Kalau diwajibkan itu sudah pasti aneh ya kalau berbayar gitu. Berbayar wajib gitu kan, kentara sekali aroma bisnisnya gitu. Nah tapi kalau misalnya seperti kemarin aja, itu kan banyak orang yang sebenarnya kalau tidak diwajibkan dia tidak mau vaksin gitu. Sebenarnya banyak orang yang itu pun gratis, itu gratis, tidak mau vaksin kalau tidak diwajibkan. Ya. Kalau tidak diancam-ancam ini dan itu, pada nggak mau vaksin sebenarnya gitu. Ya, terserah pemerintah kondisinya seperti itu gitu. Vaksin berbayar ini tidak ada yang salah. Itu benar kok, apalagi dibarengin dengan PNS dan kemudian peserta BPJS gratis. Itu hal baik ya, lanjutkan sajalah. Tentu saja setelah ini akan banyak itu ada beberapa yang komentar, yang nyinyir, yang lain-lain. Ya biasalah itu mah. Dari dulu juga seperti itu. Gak usah heran lah, karena yang nyinyir itu nanti juga yang lari duluan kok, yang vaksinnya bayar duluan, pasti dia yang di depan duluan. Ya, jadi oke lah, tidak ada yang salah lah. Karena kita tahu bahwa pemerintah sekarang juga sudah berusaha memberikan vaksin 1 dan 2 dan bahkan sudah mulai sulit. Karena adanya orang-orang yang memang ya kekeh tidak mau vaksin, entah karena keras kepala, entah karena salah informasi yang sebelumnya diterima dari buser-buser yang ngawur itu. Biarlah pemerintah bekerja dengan baik. Terima kasih. Iya, soal berbayar ini kan sudah banyak yang berduit kok, banyak yang pejabat yang golongan 4A, gaji besar, mereka jangan semua digratiskan gitu loh. Ini memang kenyataan fakta gitu loh. Terima kasih. Kalau menurut saya ini sudah langkah yang tepat ya. Jadi pemerintah juga pasti sudah kedodoran ya dari segi anggaran ya untuk yang tahap pertama ini gitu loh. Jadi untuk yang tahap booster ini ya bagi yang mereka mampu ya bayarlah gitu. Mungkin jangan 400.000 ya, kemahalan. Mungkin sekitar ya 100 sampai 200.000 lah. Satu lagi yang perlu diapresiasi bagi pemerintah ya, yang pertama ini mereka ya pemerintah itu udah apa istilahnya memperhitungkan matang-matang gitu loh. Kalau yang pertama ini kan orang punya duit nggak bisa dapat vaksin, mesti antri semuanya. Jadi itulah kehebatan Pak Jokowi. Terima kasih. Menurut saya kita sebaiknya mempertimbangkan lagi wacana tersebut karena kan kesehatan kan adalah hak semua warga negara, bukan hanya ASN. Jadi saya pikir kebijakan tersebut perlu dikaji karena ASN kan juga makan gaji dari pajak kita bersama begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, di India itu kan vaksinnya sudah produksi sendiri makanya bisa murah. Jadi saya pikir kita juga sebaiknya tidak semahal itu. Kemudian yang ketiga, kita kan kita nggak bisa menjelaskan ASN aja. Kalau mungkin TNI, Polri atau garda terdepan masih wajar lah. Tapi kalau ASN saya pikir kita perlu kaji lagi karena banyak juga ASN yang kaya. Terima kasih. Ini kebijakannya keliru ya. Karena kan masyarakat Indonesia yang bayar pajak. Pajak itu dibayar untuk membiayai biaya biaya vaksin. Tapi yang divaksin duluan tuh ASN. Ibarat kita yang punya rumah malah pembantu yang disehatin duluan, bukan tuan rumah. Aneh juga kebijakan ini. Masa pembantu yang lebih duluan daripada yang punya duit? Jadi keliru banget itu kebijakannya. Gimana sih pemerintah ini?
Orang kita yang bayar pajak, malah mereka sendiri yang enak-enakan. Aneh kan? Siapa yang bayar, siapa yang disuruh suntik duluan. Kacau dia itu kebijakan. Thank you. Menurut saya, itu sebaiknya dana untuk bikin istana baru di stop aja. Gunain dananya untuk bantu seluruh masyarakat Indonesia tanpa kecuali. Mana yang lebih penting? Anak kecil juga bisa mikir harusnya ya. Makasih. Saya melihat pemerintah ini kok tanggung ya. Kalau orang kena COVID dihandle sama pemerintah, tapi vaksinnya suruh bayar. Ini kan kayak lah, kalau misalnya orang nggak mampu, nggak bayar, terus dia kena, ya pemerintah juga mesti bayar. Kenapa nggak pencegahannya dioptimalkan gitu ya? Divaksin kan salah satu pencegahan. Mestinya kan berpikirnya ya kayak gitu. Kalau ngomong anggaran kan saya yakin lah Menteri Keuangan itu jago lah untuk mengatur ini itu gitu. Jadi menurut saya sih mau vaksin 1, 2, 3 ya semuanya free. Kalau memang perusahaan mau ada yang potong royong ya silakan. Tapi kalau ini dijadikan berbayar, nanti nggak ada yang ikut. Yang ketiga yang berbayar itu terus kejadian itu naik lagi, biaya juga buat negara gitu loh. Artinya tolonglah dihitung gitu loh. Kecuali memang option ini ketiga ini sebenarnya tidak berpengaruh banyak terhadap penyakit nanti, COVID-nya nanti, ya lain urusannya gitu loh. Oke, itu aja, terima kasih. Kita kan bayar pajak, itu harusnya uang yang dari pajak itu harus diberikan. Sekarang di negara manapun itu nggak ada yang bayar booster itu. Tapi pula kita kan semua kan ingin sehat ya. Pemerintah ya kalau rakyat sehat ya kan semua ya ekonomi ya bergerak semua jadi maju gitu. Jangan dikit suruh bayar. Jadi otomatis vaksin ini jadi seakan-akan dibuat di bisnis. Pemerintah sungguh telat kali ya. Aturan di vaksin kedua atau vaksin awal-awal juga harus bagian mampu harus bayar vaksin sama booster. Cuma nggak apa-apa lah. Misalnya depan ini pemerintah pasti sudah mendengarkan suara rakyat lah gitu. Jadi bagus dan saya dukung. Oke, intinya sih penerima bantuan itu boleh dibantu, dalam arti kata juga harus dilihat dulu, diseleksi ulang gitu loh. Jangan sampai nanti ada penerima bantuan ternyata punya kendaraan mobil 2, punya motor 2, punya rumah yang agak meninggal gitu. Jadi balik lagi nih, dipastikan benar-benar tepat sasaran satu. Kedua, masalah aparatur negara atau dibilang PNS. Ya ini juga mesti dilihat tuh. PNS ini kan terima gaji dalam arti kata dari pajak kita. Kenapa mesti dispesialkan gitu loh? Kenapa kan juga ikut subsidi berbayar? Kenapa kayak kalau tenaga kesehatan oke lah, kita harus prioritaskan. Kedua, masa kayak tentara atau polisi oke lah. Gitu loh. Apa tuh negara kayak PNS yang di luar tanda petik gitu loh. Kenapa harus dispesialkan gitu loh? Kenapa nggak jadi semacam kayak mengidolakan PNS itu harus dispesialkan gitu loh. Itu yang saya nggak setuju gitu loh. Kenapa ikut aja jalur yang biasa gitu loh, ya kan, seperti masyarakat biasa. Jangan semua masyarakat disuruh nanggung, padahal bahasanya yang PNS ini juga mampu gitu loh, punya kemampuan untuk membaik gitu loh saya. Ya, saya terima kasih. Anggarannya paling berapa sih gitu? Kalau dikali sekian banyak orang, yang jadi masalah gini, ini agak serius nih ya. Kenapa saya jadi ikut-ikut telepon juga nih? Karena yang punya BPJS itu nggak semua orang loh, jangan lupa itu. Di golongan-golongan yang bawah sama yang paling atas memang juga mereka nggak punya, tapi yang bawah ini yang perlu dipikirin. Yang atas sih untuk bayar 400.000 sih kecil mbak. Kalau yang bawah, yang bukan pekerja formal, mereka nggak punya BPJS, mereka nggak ada duit, bisa cuek mbak nantinya. Sementara untuk nalangin segitu buat duit negara itu nggak ada artinya. Korupsinya banyak di sini. Jadi segitu tuh nggak ada artinya sebenarnya. Dihitung deh paling berapa duit. Mau bilang triliun paling berapa triliun sih, triliun yang terjangkau gitu. Mungkin saya nggak punya data sih ya. Saya secara logika ingat itu
yang pekerja bukan formal, informal, yang dagang gorengan atau yang jual nasi uduk di jalanan dan sebagainya lah, banyak lah itu orang-orang yang begitu-begitu. Itu kalau nggak punya anggaran, siapa yang mau cover, Mbak? Mereka bisa nggak lakukan vaksin gitu maksudnya, belum tentu kepikir sampai ke sana-sana. Jadi kalau menurut saya gratisin aja, dan pemerintah masih banyak anggaran yang bisa digeser di departemen-departemen yang nggak kepake, yang kalau mendaftarkan anggaran cuma sekedar untuk main-main, dimainin aja di masa yang akan datang supaya dapat duit. Contoh nih ya, ada satu departemen yang misalnya komputer belum rusak dibilang udah rusak, dimasukin ke gudang supaya bisa tender lagi. Itu kayak gitu-gitu, berapa duit itu yang kebuang. Sementara untuk nalangin yang tadi saya bilang sektor-sektor informal nggak seberapa, gitu aja Mas. Ini opini yang membangun, gratisin daripada korupsi gila-gila ya nggak. Vaksin anti corona gratis, di mana pasar tradisional dikasih gratis, bagi-bagi masker. Di samping itu dia Jokowi harus, bangsa kita terkena korupsi kan, seperti pegawai negeri, bupati, gubernur, itu mereka harus ciptakan vaksin anti korupsi, disuntik mereka, jadi mereka nggak korupsi lagi, bangsa kita jadi kaya. Terima kasih. Menurut saya seharusnya kalau misalkan ada yang berbayar, tetapi tidak untuk semua anggota BPJS. Anggota BPJS apakah dia yang bebas iuran atau bayar iuran, tetap harus diberikan. Karena kalau masyarakat nggak berani keluar uang 400.000 untuk vaksin, nanti COVID-19-nya akan terus berkembang. Yang celaka juga pemerintah, jadi harus tahu prioritas. Tetapi mungkin untuk semua orang yang sudah bekerja dengan laporan pendapatan di atas angka tertentu ya harus bayar. Itu nggak apa-apa, karena memang mampu. Terima kasih. Kalau gratis saya nggak ikut ya, meskipun gratis gitu loh. Karena menurut saya kayak gini kan nggak cuma sampai ke 3, bisa ke 4, ke 5, menurut saya sih nggak efektif. Udah itu kita kalau misalnya naik pesawat aneh juga, sebelum pergi harus tes, setelah sampai harus tes. Jadi vaksin gunanya buat apa? Menurut saya sih ini nggak efektif lah. Vaksin mau sampai kapan? Itu saja sih. Hanya informasi yang cukup mengembirakan kalau ada nanti vaksin booster. Tetapi kalau ada wacana untuk para penerima bantuan ya, itu sangat setuju karena memang dia kalangan memang perlu bantuan ya. Jadi sangat tepat. Tapi kalau ASN menurut saya itu pajak aja kita sudah dipotong untuk jadi ya. Dan kita sebenarnya butuh juga kalau memang harus di-free-kan, tapi harusnya hanya untuk masyarakat kecil dan memerlukan bantuan saja. Tapi kalau untuk ASN ya sama-sama harus bayar dong, karena sebenarnya dia relatif mampu ya. Ya, menurut saya setuju sih sama Pak Sigit tadi. Jadi kalau untuk ASN kayaknya jangan deh. Maksudnya kalau misalnya semuanya gratisin, ya digratisin. Tapi kalau misalnya ASN gratis, terus yang masyarakat biasa nggak gratis, ya jangan dong. Kalau yang penerima bantuan sih memang iya ya, karena memang nggak mampu ya. Tapi kan kalau ASN mereka punya gaji juga. Malah ya kalau mau udah dipotong gaji gitu atau apalah gitu kalau memang dibutuhkan gitu loh. Tapi jangan gratis gitu loh, karena ya seperti tadi dibilang, kita juga udah dipajakin buat gaji mereka, dan ya sama aja dong kayak karyawan swasta. Mereka juga nanti kalau misalnya vaksin booster harus bayar nanti, atau pengusahanya yang bayar atau karyawan yang bayar. Nah, ASN juga harusnya begitu. Oke, kita ya, makasih. Dikasih gratis aja banyak yang nggak mau vaksin, apalagi bayar. Itu aja, makasih. Saya PNS ya harus bayar, padahal kan kategori mampu. Padahal kemarin juga sudah 31.000 lebih PNS sudah menerima bansos, padahal harusnya tidak berat karena bawaan mampu. Masa vaksin mau digratisin sih, harus bayar dong kayak yang pekerja sosial dan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wacana semestinya harus dikaji dulu secara mendalam bagaimana untung ruginya. Jangan nanti udah diambil keputusannya, akhirnya Presiden kita Pak Jokowi terhormat yang turun tangan.
seperti PCR yang dari sekian juta ke 900.000 ke 500.000 akhirnya ke 200-an. Jadi mestinya harus dikaji secara mendalam dulu deh. Ini untuk kepentingan nasional berbangsa bernegara. Kalau yang pertama kedua digratiskan kan untuk menghadapi pandemi COVID-19. Yang ketiga juga mestinya digratiskan lah. Ini saya yakin kalau ini dilanjutkan, Bapak Presiden terhormat Pak Jokowi Widodo pasti nanti akan dikembalikan gratis saja demi kemaslahatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Terima kasih. Sekarang kan bicara booster sekarang ini diarahkan kepada nakes dulu. Kebetulan ini saya punya saudara kandung ini kerja di Kuwait. Pada pandemi dia pulang, itu udah dipanggil ke sana, nggak bisa berangkat ke negara orang asing di sana, itu harus sertifikat vaksin yang diakui. Sinovac dan Sinopharm tidak diterima. Sampai sekarang dia udah mau jual rumah, mau jual tanah untuk berangkat untuk memutuskan kehidupan dia sekarang ini, Bu. Nggak bisa-bisa. Maksud saya begini, apakah vaksin Bontorong ini udah diakui oleh internasional? Nggak, jangan kejadian lagi beli vaksin yang sia-sia, yang efikasinya juga dipertanyakan, negara luar juga tidak mengakui. Jangan buang-buang uang gitu loh. Mau buru-buru, mau coba-coba masih boleh, tapi manfaatnya bukan, karena ini global, bukan untuk negara kita aja, untuk luar juga perlu pengamanan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Anda mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.